Masih ingat dengan fenomena banjir besar ini? Ini adalah banjir di Kalimantan pada Januari 2021 lalu. Banjir yang terjadi berminggu-minggu dan membuat ribuan warga harus mengungsi. Katanya, penyebab banjir saat itu adalah curah hujan yang tinggi. Padahal, sebabnya ialah curah izin pertambangan yang tinggi yang mengakibatkan krisis iklim. Krisis iklim? Ya, sebuah kondisi krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Kondisi ini terjadi saat suhu bumi menjadi semakin panas, es di kutub mencair, dan permukaan air laut yang naik. Perubahan-perubahan tersebut kemudian akan membuat sebuah kondisi krisis yang berdampak besar bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti berkurangnya ketersediaan pangan, ancaman kesehatan, hingga kerusakan tempat tinggal. Ada banyak faktor yang membawa kita ke kondisi krisis iklim. Salah satunya adalah penggunaan energi kotor atau bahan bakar fosil seperti batu bara. Listrik yang mengalir ke rumah-rumah kita berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dimotori oleh pembakaran batu bara. Saat dibakar, batu bara menghasilkan asap buangan berupa karbon dioksida yang berbahaya bagi manusia. Tidak hanya itu, dalam proses penambangannya, batu bara juga menghasilkan metana yang berat dan memiliki nilai bahaya 2 kali lipat dari karbon dioksida. Gas-gas semacam karbon dioksida atau metana yang sampai ke atmosfer akan membuat suhu bumi semakin panas. Sebuah catatan dari organisasi pemerhati lingkungan, downtoearthindonesia.org, menyebutkan bahwa kenaikan suhu bumi bisa mencapai 2 hingga 6 derajat Celcius akibat krisis iklim. Kenaikan suhu yang hanya 2 hingga 6 derajat mungkin tidak terasa. Tapi kenaikan suhu itu membuat es mencair, permukaan air laut naik, banjir, sampai cuaca yang tidak menentu. Siang panas, sore hujan, padahal kita sedang mengalami musim kemarau. Kita mungkin merasa kuat dengan suhu udara yang meningkat, tapi bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Jangan sedih jika 5-10 tahun lagi kita semakin sulit mendapatkan ikan segar untuk dikonsumsi sehari-hari. Atau bahkan harus semakin sering beri air bersih untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Karena sumber air bersihnya sudah tidak ada. Dan tahukah kita bahwa kondisi-kondisi menyeramkan seperti udara yang sangat panas, banjir yang semakin besar, atau ancaman kesehatan lainnya akibat krisis iklim akan semakin cepat dan besar terasa karena korupsi. Sebentar, apa hubungannya krisis iklim dan korupsi? Mari kita urai hubungan antara keduanya. Batu bara adalah salah satu penyebab utama krisis iklim. Sebagai energi kotor, batu bara jelas memberikan dampak buruk yang besar. Mulai dari dampak lingkungan, dampak kesehatan, hingga dampak ekonomi bagi banyak orang. Untuk itu, berbagai negara sudah berupaya untuk menghentikan penggunaan batu bara. Namun, hal unik terjadi justru di Indonesia. Republik ini masih tetap memproduksi, menggunakan, bahkan menambah nilai batu bara setiap tahun. Kenapa? Karena batu bara masih menjadi ladang basah untuk meraup keuntungan besar bagi para pengusaha dan pejabat yang tidak peduli akan kebaikan orang banyak. Mereka terus berupaya melakukan kegiatan tambang atau memperbanyak PLTU. Karena dengan begitu, mereka akan terus diuntungkan, meskipun warga yang dirugikan jauh lebih banyak. Keuntungan besar untuk sekelompok orang di sektor batu bara membuat mereka terus berupaya untuk mempertahankannya. Salah satunya melalui permainan kebijakan dan lobi-lobi para pemegang kekuasaan. Alhasil, industri tambang batu bara erat sekali kaitannya dengan konflik kepentingan. Kita bisa melihat secara jelas potensi konflik kepentingan di industri ini, yang dijembatani oleh hubungan antara pengusaha dengan pemangku kebijakan. Sebagai contoh, 2 dari 5 orang terkaya yang memiliki usaha pertambangan batu bara merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Garibaldi Thohir adalah kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir.
dan Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan kerabat Prabowo Subianto yang adalah Menteri Pertahanan. Konflik kepentingan pada akhirnya akan menunjukkan pada siapa kebijakan negara ini berpihak.